kan udah sempat yang handscoon steril ya, itu di kelas. Siapkan bengkok. Untuk persiapan itu sama aja. Kita siapkan ada tape-nya, bengkoknya, yang satu dikasih lisol. Kemudian kita siapkan bak instrumen sterilnya. Ini kita simpan karena ini sempit, saya simpan sini aja ya. Walaupun ada kepala pasien harusnya. Nah, kita siapkan untuk kasaknya. Kasanya nggak ada patokan tapi ada minimalnya ya. Yang udah jatuh jangan dibuang, jangan diambil lagi. Kemudian cairannya. Nanti untuk cara meresnya juga itu jadi penilaiannya. Nah, karena ini kita pakai handscoon bersih, kita bisa peret sekarang. Peret pakai yang apa namanya? Metonis. Minimal nih 3. Karena yang chirurgis nanti kita akan pakai di apektin. Cara peresnya udah bisa ya. Biasakan kalau meres posisi tangannya silang gini, jadi berhadapan, jadi nanti gampang. Kalau misalkan kalian rasa kurang lembab, bisa diperet ulang. Handscoonnya nanti biasain yang sesuai ukurannya, mengganggu soalnya. Lipat-lipat. Oke. Nah, kemudian kita siapkan juga untuk kasa betadinnya ya. Dan karena ini pakai handscoon bersih saja, jadi nanti untuk mengoleskan salep itu kan nggak bisa pakai tangan, jadi kita pakai kasa juga. Masukin betadin. Selanjutnya sama. Ini karena habis ya, pura-pura aja lah ya. Ya, ini masuk salepnya. Ya susah. Kita, susah juga. Nah, sekarang kita akan buka balutan yang lama. Ini kita tutup dulu, jangan biarkan dia terbuka lama-lama. Kita tutup, kita akan buka balutan yang lama menggunakan alkohol. Kalau misalkan ada rembesan di sekitar sini, ini posisinya nggak kayak gini ya, nanti mah ini mah contoh aja. Kita guyur dulu dengan NaCl kalau banyak rembesan ya. Setelah dibuka kita kaji. Apa aja yang dikaji? Ada kemerahan
bengkak, gimana suhu sekitar jahitan lukanya. Kemudian juga nanti kita akan lihat eksudatnya banyak atau enggak. Itu didokumentasikan nanti ya. Sekarang kita akan pijat pusnya. Kita pijat pusnya. Ya, kita keluarkan eksudatnya. Sini kita simpan aja kayak gitu. Lalu kita tutup lagi biar nggak banyak terkontaminasi. Pijitnya jangan gini, ini pasien walaupun nggak ada kepalanya. Kita pijit dari bawah sambil kasih tahu pasiennya, Bu, tarik nafas Bu, karena ini pasti sakit. Sambil kita lihat keluarannya apa aja. Masih banyak misalkan kemarin. Kita buang sudatnya dan sekarang kita akan bersihkan. Gatal. Kita akan bersihkan. Buka lagi. Kita bersihkan pertama. Nah, ini kalau kalian lihat ya, akan berbeda antara yang lembab. Nah, kalau segini boleh. Kalau segini jangan ya. Kalian jangan, nanti jadi penilaian juga buat saya ya. Makanya latihan meret, soalnya di rumah sakit nanti kalian pasti meretnya pakai pincet, nggak pakai tangan. Ini saya mau lihat, ini panjang banget ini si ini kasan. Kita bersihkan sirkuler dulu sambil digulung. Nah, ini dari tadi mengganggu ya. Ini sirkuler dulu sambil digulung ya. Kalau udah deket jangan ini jadi ada kesini ya, karena nanti ini bikin on. Jadi ini kalau udah deket kita lepas aja. Jadi emang cuma buat megangin doang. Ini kita buang. Handphone saya nggak enak banget ini. Gak boleh ya ini gini ya. Jadi saya mau taruh handphone aja. Ingat yang mana tadi yang udah on. Jangan yang on masuk ke bak instrumen stereo. Kita bersihin sekali lagi untuk area dalamnya. Terus gini, kalau misalkan kalian kan tadi ini kadang terlipat ya, kelipat. Terus kalian mau dibantu gitu, dibuka gini. Jangan kalian buka belah sini, ini udah kena, ini kan on, udah kena. Terus kalian balikin, ini gini. Jangan. Ini areanya udah on sama yang ini. Jadi kalau misalkan mau kalian balikin, ini tetap harus megangnya yang bawah. Dia punya area masing-masing. Itu biar tidak terkontaminasi. Ya. Kita akan bersihkan area tengah dari jahitannya sambil agak ditekan. Jadi sambil gulung, sambil tekan area tengahnya. Sambil kasanya yang baru. Kalau kasanya udah jatuh kayak gini, jangan diambil lagi, dipegang. Itu bikin on juga. Aja kita lanjutkan dengan satu pinset. Selanjutnya kita akan melakukan pengeringan ya. Dikeringkan. Nanti makanya ngelipatnya yang rada statik. Masukin dulu. Ini kita ke bagian luar dulu. Nanti ada sisa. Karena ini cuma mengeringkan ya, jadi tidak seserius yang astagfirullah. Alhamdulillah. Nah, gede banget. Ini XL kali ya. Kita tap-tap juga. Nah, kita tap-tap. Jadi selain area luar, area tengahnya juga kita keringkan.
sekarang tugas pinset ini udah selesai. Kita akan, ini kan masih steril ya, steril nggak ini? Steril. Kita boleh simpan karena kita cuma punya 3 pinset. Sekarang kita akan melakukan uphefting. Nah, uphefting ini kita pakai, boleh sih pakai ini juga, boleh pakai pinset anatomis ataupun chirurgis untuk ngambil untuk desinfeksinya. Tapi kalau untuk mengupheftingnya pakai chirurgis. Ya. Saya pakai chirurgis aja. Nanti posisi dari ini kan gini posisinya. Kalian lipat dikit ya. Kalian lipat dikit. Sehingga posisi bagian betadinnya di bawah. Di bawah kita tap-tap. Oke. Lanjut kita akan uphefting. Berarti kita butuh gunting. Uphefting. Jangan dipegang ujungnya ya. Steril. Posisinya gini. Jangan gini. Jangan gini. Posisinya kayak megang sumpit. Astagfirullah. Gini ya. Nah ini kan ada apa namanya, geriginya, betul ya. Geriginya kita ambil gerigi simpulnya dengan gerigi ini. Nah ini posisinya gini nih dia. Nah ini aja deh yang kelihatan nih. Posisinya ambil. Nih ini kan ada simpul, kita ambil sambil tahan sedikit pakai gunting. Ini kan jadi ada area rongga ya. Kita gunting, udah gitu doang. Kalau ada sisa kita buang. Gitu. Udah, ini cuma berfungsi itu doang. Ini kita buang. Setelah itu kita akan berikan salep. Walaupun di SOP-nya itu ada bersihkan kembali. Nah, bersihkan kembali itu kalau eksudatnya tadi kan udah dibuang nih ya. Apalagi kalau ngebuangnya itu bukan nge-uphefting maksudnya. Kan tadi udah di-uphefting. Kalau pas di-upheftingnya itu keluar lagi pus gitu, kita bisa bersihin lagi. Tapi kalau misalkan enggak, kita nggak apa-apa, skip langsung ke salep. Nah, kita tinggal satu nih senjatanya. Ya. Tadi salepnya udah masuk sini. Sama kayak tadi aja, kita lipat 2. Kita lipat ujungnya kayak gini. Jadi yang mengenai kulit hanya ujung dari kasanya aja. Kita tap-tap lagi. Tap lagi. Kemudian kita tutup. Cuma tadi salepnya nggak kelihatan karena habis. Kita tutup. Tadi yang bagian lipatan di atas pakai kasa lembab dulu. Lalu setelah itu pakai kasa kering. Kita buang. Kita boleh tutup ininya biar tidak lama-lama. Kalau di rumah sakit biasanya nggak 1 kali dipakainya, dia dipakai lagi untuk pasien berikutnya ya. Tapi yang harus kita jaga adalah sterilitas ininya. Saat ini mah pasti impor. Kita plester. Bukan plester, kita boleh buka handscreen dulu, apalagi ini handscreennya tidak pas ya di saya, jadi kita buka dulu untuk mempermudah kerja. Untuk memplesternya ini juga jadi poin penilaian ya. Jadi kalian jangan asal-asalan, plesternya harus rapi, tapi jangan bikin lama juga sih, cepat aja tapi rapi. Jadi untuk bagian lukanya itu diharapkan tertutup ujung-ujungnya oleh plester, bagian kasanya maksudnya ya, jadi dia bersih.
Kenapa harus seperti ini? Agar mikroorganisme tidak mudah masuk. Selesai kita bereskan alat. Berapa menit? 16 menit. Nah, 16 menit segitu teh sama interupsi. Ya, jadi cepat kok aparaturnya.